Ya, di pekan lalu kita kajian kitab Hawarith, sekarang seling kajian tidaknya, biar panas lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, 2 minggu lalu kita membahas tentang kritikan Imam Ibnu Jahbal, gelarnya Syihabuddin, beliau ahli hadis juga, ahli fiqih dan mufti, dipuji oleh murid-murid timnya dan yang tidak berguru ke timnya, tapi dia punya catatan tentang penyimpangan ajaran Ibnu Taimiyah. Jadi teman-teman klaim, kita boleh saja klaim saya salaf, tapi kita sebutin di zaman Ibnu Taimiyah sendiri adakah ulama yang menolak klaim bahwa dia salaf, ikut salaf? Ternyata banyak. Dan kita sudah sering sebut nama Imam As-Subki, sudah sangat sering. Maka kita sekarang cukupkan dengan Imam Ibnu Jahbal. Dan ini risalahnya, sebagaimana kita sebutkan juga sebelumnya, ini dapat dibaca dari Tabaqat Syafi'i al-Kubra, dan juga ada dalam Taksis Taqdis cetakan yang Darul Nur Sabah, ya. Baik. Sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah kepada mu'allif Al-Imam Jahbal dan muhaqqiq kitab ini. Lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Ya, di 2 minggu lalu itu kita sudah menghantarkan bagian teks awal bahwa Imam Ibnu Jahbal menulis kitab ini karena banyak orang tertipu dengan slogan-slogan salaf al-sunnah ternyata tidak sesuai, dan beliau mengatakan penyimpangannya di mana ketika Ibnu Taimiyah dan pengikutnya mengatakan isbatul jihad bahwa Allah berarah di suatu arah, yaitu arah atasnya. Adapun mazhabus salaf di halaman 251 dikatakan innama huwa tauhid wa tanzih. Mazhab salaf itu sederhana, tauhid, mengesahkan Allah, wa tanzih, mensucikan Allah dari yang enggak pantas baginya menurut dia, bukan menurut kita. Ya. Duna tajsim wa tashbih, tanpa menisbatkan sifat jism, wa tashbih, dan menyerupakan. Adapun salaf, ya, taz'amu annaha ala madhabis salaf. Tapi banyak ahli mubtadi'ah, kelompok ahli bid'ah, banyak yang ngaku salaf tapi dia terjebak tidak memenuhi 4 ini. Ya, tidak memenuhi hal ini. Mungkin di tauhidnya oke, di tanzihnya enggak oke. Mungkin di tanzihnya oke, tajsimnya kena misalnya, dan sebaliknya. Baik. Dan beliau juga nyindir, ya. Nyindir apa kata beliau? Dulu Nabi nggak pernah mengatakan di halaman 252, ya, ayuhan nas ya'taqidu an Allah Ta'ala fi jihatil ulu. Manusia, yakinilah bahwa Allah di arah atas. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kalau kalimat ala ada, istawa ada. Nah, inilah kesalahan orang yang memahami akidah Asy'ariyah. Mereka mengatakan Asy'ari itu menolak istiwa, dan itu pembohongan, kedustaan, bahkan kejahilan terhadap akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah tidak pernah menolak ayat istiwa, tidak menolak kalimat ala atau ulu, nggak pernah. Bagi akidah Asy'ariyah, Allah istawa ala arsy. Tapi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Makhluk butuh tempat, hayuz, makhluk berpindah-pindah. Maka Allah tidak begitu. Lalu bagaimana? Siapa yang tahu mana istiwa? Hanya Allah. Rasulullah gimana? Rasulullah tahu pasti, tapi tidak semua Rasulullah sampaikan secara sirnya. Ya. Mungkin beliau itu yang termasuk yang dirahasiakan kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, kita kemudian dibantah lagi, nggak mungkin Rasulullah menyembunyikan satu pemahaman. Tuh, hadis Bukhari itu kurang apa?
Abu Hurairah mengatakan, aku diajarkan dua hal, dua karung, satu aku sebarkan, satu tidak boleh disebarkan. Ini hadis Bukhari. Berarti ada toh yang tidak boleh disebarkan. Jadi Nabi memberikan kepada sahabat, tapi sahabat yang lain tidak boleh tahu. Gitu. Baik. Dan dikatakan di sini juga wala qala dzalikal khulafa'ur rasyidun. Enggak ada khulafa yang 4 ngajarin Allah berarah. Salaf yang mana coba diikutin? Wala ahad minas sahabat. Tidak ada sahabat yang mengatakan yakinilah bahwa Allah di atas. Ada enggak? Enggak ada. Terus kok mereka berani mengatakan ini akidahnya Nabi? Ini akidahnya sahabat. Ini akidahnya khulafa'ur rasyidin, ya. Maka ini buhtanun azim. Ini adalah pembohongan yang nyata terhadap Nabi dan para sahabat dan ulama salafus saleh. Ya. Kemudian bal tarakun nas wa amrat ta'abudat wal ahkam walakin lamma zaharat al bid'ah qama'aha as-salaf. Wa amma at-tahrik lil qa'id wa tashmir li izhariha wa iqamati sa'iriha fama fa'alu dhalika bal hasabu al bid'ah 'inda zuhuriha. Justru sebaliknya salaf malah membiarkan manusia dan ketika muncul bid'ah itu mereka berusaha meredamnya. Itu inti dari kalimat tadi. Nah. Kemudian di paragraf berikut di halaman 253 apa kata beliau? Nah, kita mulai dari sini ya. Walaqad kana al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Hasan al-Basri beliau berguru kepada Sayyidina Ali. Dan itu diisbat oleh Ibnu Hajar dan Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti. Tapi orang yang anti dengan tasawuf akan mencoba memutus tali itu, bahwa tidak ada hubungan antara Hasan Basri dan Ali. Tapi dibantah oleh Imam Amirul Mu'minin fil Hadis, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, gelar kayak gitu Imam Asqalani nggak dipakai mereka. Ingin membantah, ingin menggugurkan sanad tarekat sufi. Karena semua tarekat sufi selain Naqsyabandiyah itu lewat siapa? Lewat siapa? Ali. Lewat Hasan al-Basri, Ali. Kemudian lewat zuriat Sayyidina Nabi SAW. Kemudian baru lewat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tarekat Naqsyabandiyah dikenal lewat jalur Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya tarekat yang lain juga sama. Jadi semua tarekat itu sumbernya sama semua. Ya, Abu Bakar, Ali, udah dua itu aja tuh yang paling terkenal. Ada riwayat misalnya kayak Fiftiyah dari Umar, tapi yang lebih populer dua sahabat tadi. Al-Hasan al-Basri idza takallama fi ilmi tauhid akhraja ghaira ahli. Imam Hasan al-Basri kalau berbicara tauhid maka beliau menyuruh keluar yang bukan ahlinya, yang belum cukup umurnya. Itu kaidahnya. Jadi kalau misalnya orang ini belum saat ini mendengar hal ini, udah nggak usah diikutkan. Tapi sikap ulama salaf begini tidak diterapkan oleh yang ngaku salafi, yang ngaku salaf. Akhirnya ayat-ayat tentang istawa, nuzul, turun itu dibahas ke orang awam kan tidak punya perangkat ilmu bahasa yang lengkap. Akhirnya memahami sesuai dengan harfiahnya. Wa kanu rahimahumullah ta'ala la yatakallamuna fihi illa ma'a ahli sunnati minhum. Idh hiya qa'idatu ahli tahqiq wa kanu yadhinnuna bihi al-ahdath. Jadi mereka menghindarkan itu dari orang-orang yang ahdas. Ahdas ini bisa artinya dua. Yang pertama orang yang masih muda. Yang kedua yang pemahamannya masih baru. Itu disebut ahdas. Oke? Lalu berkata Imam Sahal ya, la tutli'ul ahdasa 'ala al-asrar. Jangan kamu tampilkan kepada orang yang baru mengerti rahasia banyak hal mengenai rahasia tersebut. Jadi kepada orang yang masih ahdas, yang masih muda secara intelektual, itu jangan ceritakan hal-hal yang rahasia. Qabla tamakkunihim min i'tiqadi adal ilah wahid. Sampai mereka mantap bahwa Allah itu satu.
Allah itu bukan benda. Kalau sudah mantap baru kita masukkan ayat-ayat sifat. Nah, kesalahan mereka langsung. Ini Qur'annya begini. Iya, tidak semua ayat Qur'an itu solihun dikasih ke anak yang atau orang-orang yang masih muda. Ya. Kemudian belum mengatakan wa annal muwahhada fardun samadun munazzahun anil kaifiyati wal ainiyah. Bahwasanya Allah yang Maha Esa itu fardun, Maha Esa, samadun. Apa arti samad? Semua makhluk bergantung kepadanya. Itu samad. Munazzahun anil kaifiyah, Maha suci dari kaif. Nah, ini lucu. Jadi kata kaif yang dipahami oleh salaf itu tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafi. Termasuk isu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyebut kaif itu artinya itu versi dia. Bagi Ibnu Taimiyah itu kaif, kalau disebut Allah istawa bersemayam tanpa kaif, apa kata Ibnu Taimiyah? Bukan begitu. Bila kaif itu artinya al-kaif majhul, bahwa kaif tidak diketahui. Jadi kaifnya ada. Jadi bila kaif bagi Ibnu Taimiyah beda dengan bila kaif Ahlus Sunnah secara mayoritas yang bersanad itu. Apa perbedaannya? Bila kaif bagi kita tolak kaif. Tapi bila kaif bagi salafi dan syekhnya salafi itu adalah kaif itu ada tapi tidak diketahui. Maka riwayat yang dia pakai riwayat Baihaqi yang menyebutkan wal kaif majhul. Kaif itu tidak diketahui. Itu. Padahal riwayat yang sahih apa? Wal kaif anhu marfu, dan kaif darinya marfu. Apa arti marfu? Apa arti marfu? Allah Maha Suci dari itu. Ya. Apa arti kaif? Saya duduk, kaifnya apa? Di atas. Ini kaif namanya. Saya berpindah dari lantai 2 ke sini, itu kaif. Pak mutahayyiz, saya mengambil tempat, itu kaif. Arahnya ada, arahnya di atas. Maka ini disebut dengan kaif. Ya. Kata Ibnu Taimiyah menukil dari Darimi. Apa kata Darimi? Apa kata Darimi? Kaifnya tidak diketahui oleh selainnya. Allah punya hak tidak diketahui oleh selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Nah, ini kita sebut safastah. Ya, kita sebut apa? Safastah. Ya, ada keraguan dalam kalimatnya, ambigu. Wal ainiyah, Allah Maha Suci dari ain, ya, tempat. La tuhitu bihil afkar, tidak diliputi oleh pemikiran, tidak dicapai oleh pemikiran. Jadi antum mau pikirin Allah nggak bisa. Ya. Wala tuqayyifuhul albab, tidak akan mampu dicapai oleh orang-orang yang berpikir. Ya. Wa hadzal fariq la yaktafi min imanin nas illa bi'tiqadil jihad. Nah, bagian ini tidaklah cukup daripada iman manusia kecuali bi'tiqadil jihad, ya. Seperti yang mereka katakan bahwa harus meyakini bahwa Allah itu berjihad. Ka'annahu lam yasma'al hadis as-sahih. Jadi orang yang kalau Ustadz Kopri kan pernah cerita, kalau mau ikut ngaji dengan mereka waktu Ustadz Kopri di Kairo, itu pertanyaan pertamanya apa? Ayo, nanti dapat beasiswa, dapat kitab gratis. Kalau di Madinah gimana begitu? Nggak ada ya? Sawah juga ya. Sawah. Jadi antum ditanyain aina Allah. Kan kita di muqabalah Bu ya. Muqabalah. Terus antum jawabnya apa? Ar-Rahman istawa atau? Kan dulu sama. Mantannya? Mantan bener. Jadi pertanyaan begitu. Coba, adakah Nabi menguji sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, aina Allah? Nggak ada. Ya, yang ada apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi cuma mengatakan saya disuruh berhadapan-hadapan dengan manusia, berperang kalau perlu sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Enggak ada tuh. Yakinilah Allah di atas. Nah, inilah bid'ahnya salafiyah hari ini. Ya, maka kita sebut Ahlus Sunnah tapi tidak bersanad. Ikut salah tapi nggak bersanad. Ya, gimana? Salaf nggak begitu.
Sayyidus Salaf siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi gak pernah. Coba antum cari satu hadis ya dari Nabi ngomong jihad. Coba kalau ketemu. Ketemu nggak? Ini yang Ustadz Ali ketemu nggak? Udah berapa tahun nih ngaji hadis? Udah lebih 10 tahun. Dari Sunnah awal. Udah ya? Udah 10 tahun lebih. Nggak ketemu itu lafaz jihad. Nah, apa kata Ibnu Jahbal? Afala yaktafi bimaktafa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mencukupkan dengan apa yang Nabi cukupkan? Inilah yang saya katakan di awal, besar kemungkinan Imam Zahabi berubah setelah ketemu Ibnu Jahbal. Ibnu Zahabi apa kata beliau? Seandainya saja, siapa? Seandainya saja Imam Ibnu Taimiyah itu tidak mengatakan bizatihi atau bil jihad, kira-kira begitu, dengan zatnya atau dengan jihad. Allah turun dengan zat, itu aman sebenarnya Ibnu Taimiyah. Kenapa dia menambah-nambahkan dengan zat atau dengan jihad? Hatta innahu ya'muru zamna bil khawd fi bahrin la sahilalah. Zamna itu jamak dari, salah satu bentuk jamak dari zaman, ya. Zamin artinya sesuatu yang man kanat bihi ahad, ya. Sesuatu yang ada kata. Hatta innahu ya'muru zamna, orang yang punya kekurangan ini, bil khawd fi bahri la sahilalah, untuk terjun ke dalam ilmu yang enggak ada batasnya. Wa ya'muruhum bitaftish amma lam ya'muruhum Rasulullah SAW bitaftish anhu. Mereka disuruh memeriksa, memberi pertanyaan dengan pertanyaan yang Nabi gak pernah ajarkan. Cuma karena ada hadis Aina Allah, di mana Allah, itu kemudian dipakai itu semua orang. Dan kita berkali-kali mengatakan Nabi bertanya begitu ke sahabat yang cerdas, yang keibar, atau sahabat-sahabat yang tidak terkenal, namanya gak ketahuan sampai sekarang. Siapa nama budak yang Nabi tanya itu? Cuma disebutkan Jariyah. Jariyah bukan nama, ya. Dan itu pun hadisnya muttarib. Hadisnya kontradiksi satu matan dengan matan yang lain. Kita sudah sebutkan ada 3, masih ingat? Hadis pertama, man rabbuk, siapa Rabbmu? Hadis kedua, aina Allah. Hadis ketiga, atasyhadina alla ilaha illallah. Kamu bersaksi enggak bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah? 3 riwayat, kenapa yang dipakai cuma 1? Adil enggak? Sunnah mana yang mereka ikuti? Kira-kira seperti itu. Wala ahadun min ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum wala tanazzala wa iktafa bima nukila an imamihi Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu qala la yusufullahu ta'ala illa bima wasafa bihi nafsa, ya. Enggak ada sahabat yang mengatakan hal yang sama. Enggak ada juga tabi'in. Bahkan imam ahlu sunnah yang di kalangan salaf siapa? Yang mereka jadikan idola, Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan enggak mengatakan, ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan enggak boleh mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak mensifatkan dirinya. Coba cari di kitab Al-Quran dan di kitab Sunnah lafaz jihad itu enggak ketemu. Antum mau cari sampai kiamat juga enggak ketemu, kecuali mereka masukin gitu, ya. Baik. Nah, ini panjang, kalimatnya panjang ya teman-teman, kita ringkas saja. Hadza nasu imamihi fahalla iktafa bih. Inilah nas imamnya. Kenapa mereka nggak mencukupkan dengan imamnya? Jadi ini kritik. Jadi Ibnu Jahbal sangat waras sekali kemudian membandingkan. Kalau ente mau ikut imam salaf namanya Imam Ahmad, kenapa ente nggak ikut kalamnya Imam Ahmad? Berarti ente bajak nama salaf tapi nggak ikut imamnya, gitu. Nah, nanti ada pemalsuan terhadap Imam Ahmad. Bahwa Imam Ahmad menulis kitab judulnya Kitabus Sunnah, dan yang kedua judulnya Ar-Radd wal Jahmiyah. Dan ini mustahil dan ditolak langsung oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi mengatakan mustahil seorang Imam Ahmad menulis itu. Kenapa? Ngomong Al-Quran tidak makhluk aja bid'ah. Antum bilang Quran gak makhluk, itu sahih nggak? Sahih.
Quran tidak makhluk, sahih kan? Sahih. Sahih, tapi begitu itu bid'ah. Ayo gimana? Terus kita mengotot bahwa salaf meyakini seperti mereka. Coba lihat buku mereka sekarang, mengharamkan kalam tapi ngomong kalam. Baik. Baik, wasu'ila Syafi'i, di sini ada qad qala Syafi'i ya. Qad qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Malikan an tauhid. Aku bertanya kepada Imam Malik mengenai tauhid. Faqala muhalun an nazunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu 'allama ummatahu al-istinja' wa lam yu'allimhum tauhid. Mustahil kata Imam Malik, Nabi mengajarkan cara istinja kepada muridnya, sahabatnya, tapi tidak mengajarkan cara meyakini bagaimana meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Fa bayyana Malik rahmatullah alaihi anna al-matlub min an-nas bit-tauhid huwa mastamala alaihi hadzal hadis. Ya. Jadi yang dituntut dari manusia dalam tauhid adalah mastamala alaihi hadzal hadis, yang dicakup di hadis ini. Tapi ada nggak di kalimat itu ulu? Lagi-lagi diulang, tidak ada kalimat ulu dalam hadis ini. Baik. Wasu'ila Syafi'i radhiyallahu ta'ala an sifatillah, faqala haramun 'ala al-uqul an tumathila Allah ta'ala wa 'ala al-awham an tuhadda ya. Wa 'ala az-zunun an tuqta'a wa 'ala nufus an taqta'a atau tuqatti'a wa al-nufus an tufakkira. Jadi haram kata Imam Syafi'i bagi seorang yang berakal memisal-misalkan Allah atau mewahamkan Allah dengan had, batas, atau membayang-bayangkan Allah dengan suatu bayangan. Wa 'ala nufus an tufakkir sampai akhir kalimat ya. Wa 'ala al-khawatir an tuhita illa ma wasafa bihi nafsuhu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nggak boleh. Coba antum bilang, Allah turun dari atas ke bawah dengan zatnya. Kepikiran nggak? Kepikiran nggak? Tuh, boleh nggak ini? Nggak boleh. Ini yang dikatakan Imam Zahabi. Seandainya guruku Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bizati, gitu. Saya katakan Allah bersemayam alal arsy, istawa alal arsy. Belum kebayangan? Tapi coba saya katakan, Allah berada di atas arsy, di arah atas. Beda nggak? Kebayang nggak? Arah, kebayang? Arah atas. Langsung pikiran kita kebayang. Dan ini melanggar semua apa yang digariskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ya. Kita ringkas lagi ya. Di halaman 255 beliau mengatakan, wa amma nahnu, adapun kami, falladzi naqulu, yang akan kita katakan, innahu la yuqadu fi misli dzalik, fi misli hada. Tidak boleh berlarut-larut membahas ini. Berarti boleh nggak seperti salah satu ustadz mengatakan, oh saya tidak tahu arsy itu makhluk atau tidak makhluk. Nah ini Buya Zulfikar paling mengerti itu ya. Boleh nggak ngomong gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kufur. Itu kufur fil aqidah. Tapi yang mengatakannya belum tentu kafir kalau dia nggak mengerti ya gitu. Semoga Allah memaafkannya. Tapi hadal kalam kufriyah, ya, kalam kufur. Kenapa? Selain Allah itu pasti hadis baru, pasti dicipta. Aras dicipta nggak? Terus dia bilang saya nggak tahu aras dicipta atau tidak. Kayak gitu antum bilang Ustadz sunnah, ya. Antum bilang kayak gitu Ustadz salah. Ya, ayu salaf. Salaf yang mana? Gitu. Ya. Wa yuskatu anhu kama sakata Rasulullah SAW. Kalau akidah salaf mendiamkannya, tidak membahasnya sebagaimana Nabi tidak membahasnya. Ya. Wa yasa'una ma wasa'u lidzalika lam yujad minna ahad ya'murul awam bi syai'in min al-khawf fi sifat. Itu sebabnya dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah tidak ada ajakan ayo bahas yuk takwil sifat istiwa. Ada enggak?
nggak dibahas. Itu makanannya ulama. Sekarang istiwa itu diajarkan ke orang awam. Kira-kira gitu. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, itulah muskilahnya dan itulah bid'ahnya. Apa yang antum sebut salah itu ternyata tidak salah. Ya. Nah, apa kata beliau? Wal qaum qad ja'alu da'bahum ad-dukhul fiha wal amru biha falaita syi'ri manil asbah bisalaf. Kalau begini, yang lebih salaf Asy'ariyah atau Salafiyah? Gitu. Kapan di Ahlussunnah Asy'ariyah boleh mentauhid? Kalau orang sudah membayangkan, baru kemudian itu darurat ya, daruriyah. Itu baru kita bolehkan, tapi alal itlaq naqulu laisa kamitsli syai'. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau memulai teman-teman dengan kalimatnya wa huna ya nadhkur aqidata ahli sunnati wal jamaah fa dengan begini kita akan membahas apa itu aqidah ahli sunnah. Aqidatuna anna Allah qadimun azali. Okay. Allah itu qadim azali. Apa arti qadim? Yang la yasbiquhu adamun, yang tidak pernah tidak ada. Berarti selalu ada. Azali itu menunjukkan waktu sebelum waktu. Waktu sebelum waktu disebut azali. Beberapa ulama kita ahli qalbu membedakan qadim dengan azali. Bahkan mereka mengatakan ruh kita bisa jadi azali tapi tidak qadim. Wallahu ta'ala alam, ini ikhtilaf dan saya tidak mau berlarut-larut di dalamnya ya. Tapi yang penting yang qadim azali mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya hadis baru termasuk kita. La yushbihu syai'an. Allah tidak menyerupai satupun, wala yushbihu syai'un, tidak ada satupun yang menyerupainya. Laisa lahu jihatun wala makanun. Tidaklah disifatkan Allah dengan arah dan tempat. Nah, ini penting nih. Ibnu Taimiyah nanti bantah. Oh, salaf tidak pernah menolak salaf dan tidak pernah menetapkan jihad, tidak pernah menolak jihad. Ini sefastahnya Ibnu Taimiyah. Jadi, apa kata Ibnu Taimiyah? Oh, salaf nggak pernah meletakkan jisim dan tidak pernah menolak jisim. Ya. Ini talahbut namanya. Wala yajri alaihi waqtun wala zaman, ya. Tidaklah berlaku kepadanya waktu dan zaman. Jadi, kalau kita bilang sekarang, nanti, itu nggak berlaku pada Allah. Kemarin itu nggak berlaku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqalu lahu aina wala haits. Ya, nggak dikatakan Allah di mana atau sekira-kira di mana. Yura la an muqabalah. Nah, ini pembeda akidah Ahlussunnah dengan Jahmiyah. Nah, ini kan lucu. Teman-teman, Ustadz yang antum sebut Salafi itu menuduh Ahlussunnah Jahmiyah. Karena dia nggak paham apa itu Jahmiyah. Jahmiyah itu menolak Allah bisa dilihat. Di Ahlussunnah ditetapkan Allah bisa dilihat. Di Ahlussunnah ditetapkan bahwa Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat. Sedangkan Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana bertempat. Berarti mereka menyamakan Asy'ariyah dengan Jahmiyah, tapi nggak ngerti Jahmiyah itu apa. Ya, bahaya nggak tuh? Jadi, takallam an syai' wa la yafham ayy syai'. Membicarakan sesuatu tapi tidak mengerti sesuatu yang dibicarakan itu apa. Sama kayak antum pro omnibus law atau anti omnibus law tapi nggak ngerti karena primnya belum ada gitu. Pengamat ngomong kita sok-sok jadi pengamat, ya, jadi begitu. Wala yuqallu aina wala haits yura la an muqabalah. Allah dilihat tapi nggak perlu ada hadapan. Saya kalau melihat antum itu kan berhadap-hadapan, ya kan? Tapi kalau melihat Allah tidak berhadap-hadapan. Kenapa? Karena Allah bukan jisim. Bagi Ibnu Taimiyah, mustahil Allah bisa dilihat tanpa arah. Dipakailah oleh Ibnu Taimiyah hadis, "Satarawna rabbakum." Ya, kama tarawna syamsa bila sahabin. Di riwayat kedua, kama tarawna al-qamara fi lailatul badr. Hadisnya sahih semua itu. Hadisnya sahih, pemahamannya belum tentu sahih. Kamu akan melihat Allah. Wah, begitu nih, tunjuk begitu. Sebagaimana kamu melihat matahari tanpa ada penghalang,
ini sebenarnya penjelasan makom. Ada orang melihat Allah itu seperti melihat matahari silau, tapi jelas gitu cahayanya. Ada yang melihat Allah seperti melihat al-badr, al-qamar fi lailatul badr, rembulan di malam purnama. Bila sahab, tanpa ada penghalang awan, sahab. Jelas gitu. Ini intinya mentasbihkan, mentansilkan Allah dengan di mana kamu bisa melihat bulan dan matahari? Di atas. Maka ini tasbih bahwa Allah dilihat di atas. Padahal hadisnya ngomong gitu nggak? Ya. Nabi sedang ngomong bahwa jelasnya itu seakan-akan seperti jelasnya kamu melihat bulan. Bukan berarti bulan di atas terus Allah di atas gitu. Nah, ini apa? Bid'ahnya salafiyah, ya. Bid'ahnya salafiyah. Bahwa ini bukan ajaran salaf, tapi mereka mencatut nama salaf. Wala ala muqabalah kana wala makan. Dia dulu ada tanpa bertempat, wala makan, maka sekarang dia ada juga tidak tentu tempat. Ini membantah lagi kalam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, sesuatu yang ada mesti bertempat. Coba bayangkan ada barang tapi nggak bertempat. Bagi Ibnu Taimiyah nggak mungkin. Tuh, giliran kayak gini pakai akal dia. Katanya nggak boleh ngakal-ngakalin. Ya, kita dituduh akliyun, ente akal-akalan. Tapi justru sebaliknya Pak, Ibnu Taimiyah pakai akal dia. Nah, ini yang dikatakan di halaman sebelumnya, di halaman 252 bagian bawah. Ya. Kalau mereka ngomong dengan musuhnya dalam bab usuluddin, takallamu bil ma'qul, mereka menggunakan ilmu akal. Tapi ilmu akal ini kan banyak cabangnya, materialism dengan tidak materialism. Nah, ini yang diambil oleh Taimiyah adalah materialism. Bayangkan buku tapi nggak di tempat, tidak di setempat. Ada nggak? Ada suatu benda tapi tidak bertempat di mana-mana. Bisa nggak bayanginnya? Kata Ibnu Taimiyah, mustahil. Allah itu ada. Kalau ente bilang tidak bertempat, sama ente bilang Allah tidak ada. Mulhid ente. Ente seorang yang ateis. Jadi Ibnu Taimiyah menuduh secara tidak langsung Asy'ariyah mulhid. Bahaya nggak tuh? Tapi kemudian dia mujamalah lagi ya, ketika di sidang dia mujamalah lagi. Ya kayak kita mujamalah bilang mereka Ahlussunnah tanpa sanad lah. Sama lah kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman, ini pelik ya. Ini peliknya di situ. Dan disitulah banyak orang-orang awam ikhtarru bihi, tertipu, terpedaya. Katanya pakai dalil, giliran begitu pakai dalilnya bukan nakli, pakai dalil nakal, ya nakal beneran ya. Ya, dalil akal seharusnya ya. Kana wala makan, kawana al-makan wa dabbara zaman. Ya. Dialah yang mengadakan tempat, wa dabbara zaman, mentadbir waktu, wa huwa al-an ala ma alaikan. Dia sekarang ada sebagaimana dulu ada. Dulu adanya bertempat nggak? Sebelum ada aras langit dan bumi. Nah, apa maksud Ustadz tadi ngomong? Saya tidak tahu aras itu dicipta atau tidak. Dia ingin menipu orang awam bahwa Allah itu sudah di atas aras dari dulu. Allah udah di atas dari dulu. Ini tanpa dia sadari. Ya, talbis syaitaniyah ini berbahaya sekali teman-teman. Ya, sangat-sangat berbahaya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berharap saja Allah memberi hidayah kita semua dan dia supaya nggak ngomong gitu lagi. Ya, bertobatlah kepada Allah. Ini kalam nggak boleh. Jelas ayatnya dalam akhir surat Taubah. Wa Rabbul Arsyil Azim. Rabb artinya apa? Rabb, Khalik, pencipta arsy yang berarti dia nggak paham surat Taubah. Ya, kalau nggak paham bilang aja kek, saya nggak paham. Ini ayat saya belum paham nih gitu. Apa susahnya? Imam Malik mengatakan qauluka la adri nisful ilm. Kamu mengatakan tidak tahu itu separuh tahu kok. Tapi karena dia nggak mau ngaku tahu, nggak mau ngaku tidak tahu, akhirnya begitulah. Nah, apa kata beliau? Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Tanpa jamaah ya. Hadza madhhabu ahli sunnati wa aqidatu masyayikh at-tariq radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah akidah ahli sunnah dari kalam dan masyayikh at-tariq, ulama-ulama ahli tariqat sufi. Jadi ahli tariqat sufi sama dengan ahli sunnah. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar.
Kenapa teman-teman yang melakukan Allah? Imam Asy'ari berguru ke siapa? Berguru kepada Imam As-Saji, murid Imam Ahmad. Berguru kepada Imam Junaid. Berguru kepada Imam Ruwaim. Junaid dan Ruwaim adalah dua kutub di zamannya. Dua wali besar di zamannya dan ahli sunnah. Tidak ada satupun ulama yang mengingkari kewalian Junaid. Ya, kalau ada yang mengingkari, maka dia sudah melewati batas-batas, bahkan batas imamnya sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sangat menyukai kalam-kalam Junaid. Ya. Nah, ini bisa dilihat dari Tabaqat Syafi'i al-Kubra yang ditulis oleh Imam Tajuddin as-Subki, ya, dan juga Ibnu Asakir. Qala al-Junaid, berkata Imam Junaid, mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nazira lahu biman lahu syabih wa nazir. Kapan, gitu ya? Kapankah? Tapi ini juga bisa diartikan mungkinkah? Mungkinkah terhubung zat yang tidak mirip dengan siapapun, tidak sebanding dengan siapapun, lalu terhubung dengan yang punya kemiripan dengan sesuatu pun, ya? Maksudnya, kapan Allah itu qadim, tidak serupa, tidak sama, bisa bersentuhan dengan aras secara fisik, itu mustahil. Maka kalau mereka bilang Allah itu fisiknya besar, wah, yang tahu benar nih, ya Buya Zulfikar lah, hantam terus ya Buya Zulfikar. Jangan didimin itu. Ya, tugas itu udah. Baik. Wa kama qila li Yahya bin Mu'az ar-Razi. Jadi ada imam namanya Yahya bin Mu'az ar-Razi, imam salafus salih. Beliau juga seorang ahli zuhud, ya. Dan beliau yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Muhaddis zahid. Ya. Ada orang bertanya kepadanya, akhbirna 'anillahi 'azza wa jalla. Ceritakan kepada kami tentang Allah, sifat Allah atau apapun. Faqala ilahun wahidun. Lalu dia menjawab, dia adalah Tuhan yang berhak disembah dan Maha Esa. Kaifa huwa? Nah, ada pertanyaannya kaifa. Bagaimana dia? Dia layani terus tuh, dilayani terus sama oleh Imam Yahya. Malikun qadirun. Dialah raja yang maha kuasa. Faqila lahu aina huwa? Ada pertanyaan, di mana dia? Dia layani terus. Apa jawabannya? Faqala bil mirsad. Apa arti bil mirsad? Mengawasi. Yang mengawasi ketahuan dari mana? Gitu. Jadi teks yang sama dipahami oleh Ibnu Taimiyah bahwa Allah ada. Di mana bil mirsadnya? Dari aras. Gitu. Padahal Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi enggak pernah ngomong gitu. Faqala sa'il, lam as'alka an hadha. Saya enggak bertanya tentang itu. Faqala ma kana ghairu hadha kana sifatal makhluk. Selain ini kata beliau ya sifat makhluk. Fa amma sifatuhu fama akhbartu anhu. Adapun sifat Allah yang saya katakan barusan. Nah, tadi sudah Junaid ya. Di sini juga masih ada kisah Imam Junaid, tapi kita sekarang ke imam yang lain ya, Zunnun al-Misri. Ada yang baca Masri boleh. Su'ila Zunnun al-Masri an qawlihi tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Zunnun al-Masri imam salafus salih. Tapi beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali berbicara maqamat rohani di Mesir. Faqala asbata dzatahu wa nafa makanah. Atau athbit dzatahu ya wanfi makanah. Kalau di sini lafaznya pakai madhi. Athbata dzatahu wa nafa makanah. Kalau saya membacanya lebih suka ya, athbit dzatahu wanfi makanah. Ya. Tetapkanlah zatnya yang maha agung dan jangan sifatkan dia dengan makan, tempat. Fahuwa mawjudun bidzatihi. Kenapa? Dia ada dengan zatnya. Wal asya' bihikmatihi kama sya' bihukmatihi ya. Sedangkan segala sesuatu ada dengan hukumnya atau hikmahnya. Boleh juga hikmah berarti keputusan yang halus, kehendaknya yang detail.
Kama syaa, sebagaimana dia kehendaki. Lagi Imam Sufi lagi, murid dari Junaid, Imam Shibli. Dengar Shibli? Shibli ini salah satu favorit Ibnu Taimiyah. Jadi antum kalau buka Majmu' Fatawa jilid 9 dan 10 itu nanti ketemu tentang Shibli. Ada namanya Shibli? Ada. Siapa? Warga Kabar. Ya, Abu Bakar Ash-Shibli kalau nggak salah namanya. Ya. Imam Ash-Shibli ini sezaman dengan Imam Asy'ari. Sezaman dengan Imam Asy'ari. Shibli yang anak filsafat lah. Nah, Ustaz berbagi. Oh beda ya. Ya. Oh iya, Filsafat ya? filsafat. Oh ya, berarti saya kenal. Benar. Ya. Ya, filsafat. Assalamualaikum ya. Salam Ya. ke beliau. Tafadhal. Faqala Ar-Rahman lam yazal wal arsyu muhdath. Aras itu ada, senantiasa ada. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman senantiasa ada. Wal arsyu muhdath. Sedangkan aras itu baru. Wal arsyu bir-Rahman istawa. Aras itu ada karena apa? Wal arsyu bir-Rahman istawa. Ini coba dibalik. Istawa al-arsyu bir-Rahman. Gitu loh bacanya. Cuma dia majukan supaya orang nggak salah baca. Aras itu karena kudrah Allah lah dia bisa istawa. Jadi memikul. Orang kan membayangkan nanti Allah kalau di atas aras, Allah dipikul oleh aras. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau orang membayangkan Allah duduk bersentuhan, nah ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Allah itu duduk dan terjadi mumasah, persentuhan. Kalau tidak duduk dan persentuhan itu tidak disebut istiwa. Isbatnya Ibnu Taimiyah ini, teman-teman yang melakukan Allah, ini sangat berbahaya, terjebak pada tajsim. Ya. Ibnu Taimiyah ini tidak murni mujassim, tapi syibhut tajsim. Mirip-mirip kira-kira begitu. Oke, kira-kira itu kalam-kalam yang beliau kutip ya. Maka beliau nanti di belakang itu memberikan pertanyaan balik. Jadi, kalau kami ngomong begini, di bagian mana kami menyalahi salah? Seperti yang engkau tuduhkan, hai Ibnu Taimiyah. Ini kan beliau lumayan panjang nih nulis. Kalam-kalam ini lumayan panjang loh untuk ukuran zaman itu. Ya lumayan lah, walaupun nggak panjang-panjang amat. Tapi nanti setelah beliau ini datang Imam Ibnul Ala Al-Bukhari. Apa kata beliau? Ibnu Taimiyah itu membantahnya gampang, nggak usah panjang-panjang. 4 aja. Nah, nanti kita bahas kitab itu. Dulu pernah kita bahas ya? Belum ya? Belum ya. Nantilah kita bawa karya beliau itu Ibnul Ala Al-Bukhari. Insyaallah. Baik teman-teman, saya rasa cukup dulu ini, kita pindah ke arba'in ke awal. Kita bisa 15. 15. يعني ننهي هذا ونصنع الجديد. Nunhi wa nasna'al jadid. طيب. Kemudian itu bukan karang-karangan bebas Imam Ghazali, tapi beliau menggabungkan antara ahwal rohani dengan pengalaman beliau membaca, dan semua yang beliau tulis itu kalau nggak beliau dapat secara rohani, beliau dapat dari kitab. Hatta hadis palsu yang dikatakan palsu itu semuanya ada sumbernya, dan itu bukan hadis palsu menurut Imam Ghazali. Tapi karena Imam Ghazali bukan ahli dalam ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu takhrij, maka wajar kemudian beliau tasahala itu sangat longgar dalam menukil hadis-hadis tersebut. Setelah kita teliti belakangan, ternyata hadis-hadis di Ihya Ulumuddin masih bisa dipakai lah ya. Cuma beberapa memang sangat parah, tidak ada sumbernya lah asnalah. Baik. Lalu dikatakan di situ di ujung riwayatnya bahwa orang yang membaca ini dapat keberkahan yang tidak mungkin disebutkan. Jadi kata Imam Abu Thalib sendiri, ini bukan tempat menjelaskan tentang rahasia. Waktu saya berkunjung ke beberapa pesantren-pesantren ahli zikir di negeri kita, mereka biasa ngamalin ini 5 waktu. Tapi pesan dari
Imam Abu Thalib Al-Makki agar dibaca sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Berarti pagi dan sore. Nah, jadi kita baca ini, semoga antum dapat keberkahannya juga. Ya. Dengan ini saya juga setelah kita baca, antum otomatis sudah dapat sama adalah syekh, mendengar langsung dari guru, juga kira ala syekh membaca bersama guru, dan juga dapat yang ketiga al-ijazah. Nanti langsung dapat ijazahnya, silakan diamalkan. Ini boleh diamalkan lagi di mana aja boleh. Yang penting suci. Kalau lagi di mobil nggak bisa wudhu ya tayamum aja terus baca ini. Minimal kalau bisa sekali sehari. Nggak sempat ya sekali seminggu. Nah, saya sangat suka ngamalin ini pada Jumat. Ya, nanti sore kita tambah lagi kalau sempat. Baik, sebelumnya seperti biasa kita kirim ihda usawab seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan itu lebih ringkas. Kalau ngikutin yang di beberapa pesantren di Jawa itu panjang ilah hadrati sampai sunan yang 9 itu dikirimin pakai semua. Oke, itu bagus, no problem, nggak masalah. Cuma kita mencoba yang lebih ringkas tapi mencakup yang lebih tinggi. Dan mari sama-sama kita mulai. Astagfirullahaladzim, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا المهدي خليفة الله وإلى سيدنا الخضر بليا بن مكان إلى سيدنا إبراهيم التيمي وكرب المروان طالب المكي والمعبد من الغزالي وأبي الحسن الشاذلي وعبد القادر الجيلاني ومحمد وعبد شان شبني وعن التجاني وساداتنا أهل ترك الصوفية وجميع الأولياء إلى ولي الله ورجال الغيب وأرواح المقدسة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والحاضرين خصوصا والحاضرات لهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi caranya Fatihah dibaca 7 kali, terus ayat kursi 7 kali, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Nanti di bawah ada Subhanallah, Sholawat, Rabbighfirli, wal muridin ini boleh dihapus. Rabbighfirli wal walidayya wal ahli wal masyayikh wal muridin itu boleh dihapus. Lalu ada doa. Nah, doa ini biar nanti membacanya lebih nikmat, kita jelaskan dulu maknanya. Allahumma fa'al bi wa bihim, ya, bagian depan, bagian bawah. Allahumma fa'al bi wa bihim. Allahumma, ya Allah, if'al bi, lakukanlah kepadaku. Nah, ini kepasrahan nih. Ya Allah, lakukan sesukamu kepadaku. Wa bihim, kepada mereka yang kita doakan barusan, orang tua, ya, guru-guru, keluarga, anak-anak dan semua orang-orang Islam. Ajilan wa ajilan wa ajilan, ya. Baik segera ataupun nanti, baik di dunia ataupun di akhirat. Gitu. Fiddin, dari urusan agama ataupun urusan dunia, apalagi akhirat. Ma anta lahu ahlun, apa yang pantas dengan kemuliaanmu. Dosa yang besar kalau dibandingkan ampunan Allah kecil nggak? Maka kalau kita bilang ma anta lahu ahlun, yang sepantasnya bagimu ya Allah, berarti dosa yang besar tadi jadi kecil. Gitu. Hijab yang susah dibuka, merasa malas yang susah dibuang, tapi kalau Allah berkehendak, ringan nggak? Ringan. Suatu urusan yang susah dicapai, diselesaikan, tujuan yang susah dicapai, itu kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah mudah. Ya, Allah cuma mengatakan kun
baik pun selesai. Nah itu maknanya. Ya Allah, apapun. Jadi kalau kita ada hajat dalam hati, ya malulah untuk mengatakan hajat itu, cukup katakan di hati. Lalu baca ini. Jadi ini kalimat paling sopan kepada Allah. Ya Allah, lakukan yang pantas menurut kemuliaan, kekuasaan, bukan menurut kepantasanku. Kalau menurut aku pantasnya yang aku inginkan sekarang ya sekarang. Tapi kalau menurut Allah, siapa tahu nanti. Ya kan? Antum misalnya ada yang pengen sekolah langsung misalnya ke negeri mana atau kuliah di mana. Tapi Allah belum mau nih ditahan. Ternyata ada kejadian di negeri itu. Maksudnya ini misalnya gitu. Dan saya sering merasakan itu. Jadi doa-doa ini sering kita kemudian berpikir, ya Allah, Engkau maha hebat. Karena kepantasan Allah itulah semua keajaiban menjadi gak ajaib, jadi biasa. Semua yang luar biasa jadi biasa. Memahami kitab susah, tapi kalau bersandarnya kepada Allah mudah semua. Baik. Mujib lagi mau ngelamar orang gitu ya, belum diterima-terima ini ya. Kalau pakai doa ini tembus itu. Kalau emang pantas, tapi kalau nggak pantas mungkin dipilihkan ya. Ya, gitu ya Rasulnya. Baik. Wala taf'al bina. Nah, ini penting sekali. Ini kalau antum mampu memahami ini, itu adalah isi hikam semua. Jadi doa ini hikam dari awal sampai akhir. Canggih gitu. Ya. Dan jangan lakukan pada kami, boleh ditutup. Wala taf'al bina, jangan lakukan pada kami ya Maulana. Jadi Allah itu boleh dipanggil Maulana. Juga orang-orang mulia itu boleh dipanggil Maulana. Tergantung konteksnya. Manahnu lahu ahlun, yang sepantasnya bagi kami. Jadi ya Allah, jangan Engkau takdirkan kami apa yang pantas menurut pikiran kami atau menurut badan kami dan kami. Pantasnya kita dapatnya A, tapi kalau dibandingkan dengan kepantasan Allah, seharusnya kita dapat yang plusnya. Nah, itu sangat mungkin. Nah, ini doa kepasrahan, keridhaan, keikhlasannya, semua makom ada di situ. Semua makom ada di situ. Innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufun rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun kalau masalah dosa, masalah tidak pantas, halimun, Maha Santun, Maha Baik, Jawad, Maha Memberi, dermawan, karim, Maha Mulia. Mulia di situ artinya memberi, nggak minta balasan. Karim, memberi walaupun disakiti oleh yang diberi. Rauf, penyayang, rahim sama ya, tapi dengan kekhususan yang beda. Rahim khusus untuk orang beriman. Baik. Jadi doa ini teman-teman, kalau kita baca terus dihayati dengan rasa yang luar biasa, itu akan terasa nikmat. Kadang-kadang di situ muncul tangis, muncul ya, rasa nikmatnya muncul. Kalau di rumah nikmati aja tangisannya, jangan ditahan-tahan. Kalau kalian tuh malu boleh. Baik. Nah, di belakang ini tambahan aja. Ketika saya berkunjung ke beberapa pesantren di Jawa, mereka menambahkan doa ini. Itu doa di belakangnya. Ya, Rabbana atina dan Rabbana hab lana. Jadi ini ijazah tambahan dari beberapa pesantren di Jawa. Ya. Kalau antum nggak baca ini juga boleh. Sudah masuk di sini. Jadi yang asli cuma sampai di Allahumma fa'al bi wa bihim. Baik. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما تعبدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي ولشيخي وللمسلمين والمسلمات. رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي ولمشايخي وللمسلمين والمسلمات. رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي وللمسلمين. رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي وللمسلمين والمسلمات. رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي ولمشايخي وللمسلمين والمسلمات. رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي رب اغفر لي ولوالدي ولأهلي ولمشايخي والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر عني واجلا واجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم.
اللهم افعل به عاجل واجل في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل لي وبه عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور عليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبه عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبه عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور عليم جواد كريم عاجلا في الدين والدنيا ما له أنت اللهم افعل بي وبهم عاجلا واجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم اللهم افعل بي بهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور عليم جواد كريم رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا صلى الله عليه وسلم متقين الحمد لله رب العالمين بهذا أجزتكم كما أجزنا مشركنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Jika beruntung antum ketemu Nabiullah Khidir,